Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jujaili Matondang. Asal instansi saya Kelurahan Gedung Jor, Kecamatan Medan Jor, Pemerintah Kota Medan. Saya peserta Latsar golongan 2 angkatan 14 kelompok 1 dengan nomor urut 6. Pengampu materi saya adalah Bapak Dr. Andes Dumsadi Damanik SH. Penyelenggara Latsar ini adalah LPP Agro Nusantara Wilayah Medan dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping etika publik, di mana sebelum mengetahui mind mapping etika publik, yang pertama perlu untuk diketahui adalah apa itu mind mapping. Mind mapping adalah salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping dapat dipetakan menggunakan garis percabangan, gambar, maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utamanya. Mind mapping akan membantu seseorang dalam berbagai hal seperti merencanakan, berkomunikasi, mengingat sesuatu dengan baik, membuat seseorang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran, serta mempelajari segala sesuatu lebih cepat dan efisien. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mind mapping etika publik, di mana di dalam etika publik saya jabarkan menjadi 7 kategori. Baik, dimulai dari pengertian etika. Kita harus memahami apa itu etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi perilaku baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Selanjutnya, pengertian kode etik, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 5, terdapat 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12 adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Definisi dan ruang lingkup etika publik. Etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif sebagai alat penimbang dan evaluasi. Ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Kedua, konflik kepentingan. Setiap pegawai ASN harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, karena akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, jujur dalam memberikan informasi. Kedua, bersifat terbuka. Ketiga, tulus. Keempat, sopan dan santun. Kelima, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Keenam, bersikap hormat. Ketujuh, bertanggung jawab atas barang milik negara. Dan yang terakhir, ke-8 adalah berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta kesadaran dan penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek profesionalisme dan aspek kokpes dari seorang pegawai sebagai pelayan publik. Demikian pembahasan saya mengenai etika publik. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.